Oke, halo semua. Kembali lagi. Kita lanjut di part kedua. Di sini kita akan membahas tentang cara menambahkan kaca pada pintu. Karena di beberapa model pintu itu kan ada yang punya kaca, ada juga yang profilnya bukan masuk ke dalam tetapi muncul keluar ya. Nah, di sini kita akan coba buat dari pintu yang kemarin. Kita belum selesai, belum finish model ya. Karena kita masih lanjut membuat tambahan profil di dalam pintu. Sekarang buat yang belum nonton part 1 silahkan tonton dulu part 1 karena ini lanjutan. Kalau langsung dari part 2 ini pasti akan bingung. Kita mau membuat lubang dulu ya. Kita mau membuat yang ada kacanya. Kalau kita mau membuat kaca itu pilihannya kita pindah dulu tampilan ke South. Pilih daun pintunya. Kemudian edit extrusion ya. Yang perlu kita lakukan pertama, kita harus membuat lubang dulu di daun pintu yang sudah jadi. Jadi kita perlu mengedit boundary-nya dari si daun pintu. Kita tambahkan lagi rectangle ya. Untuk memudahkan di sini saya ambil acuannya dari profil yang sudah kita buat kemarin ya. Lalu ini saya pindah ke bawah profilnya. Move di sini pakai move. Saya pindah ke bawah kurang lebih ya segini saja. Oke. Nah, sekarang kalau sudah ini kita oke. Ya, finish edit mode. Nah, dengan adanya penambahan boundary di bagian dalam si daun pintu, maka akan terbuat lubang. Ini mirip-mirip dengan kalau kita mau bikin lubang di lantai ya. Kalau kita mau membuat lubang di dinding juga bisa seperti ini caranya. Tetapi kalau lubangnya kita bikin dengan cara seperti ini di dinding, nanti kita nggak bisa nambahkan jendela atau pintu. Kalau mau cuma berupa lubang di dinding kosongan saja, caranya sama seperti kita membuat lubang di pintu saat ini. Oke, sekarang ini sudah lubang. Nah, kita perlu membuat kacanya. Cara membuat kaca kita ke menu bar create, kemudian pilih extrusion. Oke, sekarang saya coba menambahkan dari sini nggak bisa ya. Jadi kita memang harus tampilannya pindah dulu ke south. Nah, di south ini karena work plan-nya pasti larinya ke floor plan level 1, jadi kita perlu setting lagi pick a plane. Oke, kita pilih daun pintu. Sebentar, laptop saya tiba-tiba ngehang. Oke, sekarang sudah tidak ngehang. Kita bisa lanjut. Yang perlu kita buat adalah kembali ya rectangle lagi supaya cepat. Cuma ini perlu disetting lagi, ternyata tadi gagal gara-gara ngehang. Kita pick a plane, kemudian oke, terus pilih daun pintunya. Nah, sekarang kita tinggal menggambar boundary atau menggambar lebar dari si kacanya mau seberapa. Ini kita kunci ya, gemboknya dikunci semua supaya ketika lubang dari si pintunya kita perbesar, kita perkecil, maka si maka si kacanya akan ngikut. Kalau nggak kita kunci, nanti lubang di pintunya kita perbesar, kacanya tetap segitu aja gedenya. Jadi kita kerja 2 kali. Kalau gini lebih aman kalau kita mau merubah-rubah si lubang di daun pintunya. Oke, sekarang kita finish mode. Oke, sekarang kita perhatikan di 3D-nya. Ya. Oh, tebal kaca itu tidak mungkin 3 cm ya. Ini sekarang kita masih pakai 3 cm. Tebal sekali kalau kaca 3 cm. Biasanya kaca itu tebalnya 5 mili, berarti kita kalau ini kan 3 cm itu batas
permukaan dinding sisi dalam. Kita masukkan ke arah dalam itu sekitar 1 cm. Berarti min 2. Yang di sini kita ini kan jadi min 1. Jadi kalau startnya dari min 1, N-nya di min 2, berarti tebal kacanya nanti adalah 1 cm. Ya. Ini kalian harus pintar-pintar membayangkan ya, karena ini koordinat, bukan tebalnya langsung kita ketik tebal kaca 5 mili, bukan. Ini mainnya koordinat, maka jadi harus pintar-pintar membayangkan. Nah, kalau kita perhatikan kacanya sudah mundur sejauh min 1 cm, yang di bagian dalam sana juga sudah mundur, ini kan kalau kelihatan sudah mundur sejauh 1 cm. Jadi kacanya pas di tengah. Sekarang kita tambahkan materialnya, edit material, pilih glass, pakai yang clear glass boleh ya. Nah, di sini kelihatan kacanya berada di tengah. Oke, itu cara untuk menambahkan kaca. Kemudian kita mau menambahkan profil yang muncul. Kalau yang di atas ini kan dia profilnya masuk ke dalam ya. Diperhatikan dia ini masuk ke dalam. Sekarang kita mau yang muncul keluar. Kalau mau melihat yang muncul keluar, itu kita create. Jangan pakai yang void form ya. Kita pakainya yang sweep solid ya. Sweep solid. Tampilan kembali lagi ke south. Kemudian kita perlu cek dulu work plane-nya. Work plane-nya itu extrusion. Oke, kita pick a plane aja ya, biar untuk memastikan extrusion-nya benar. Oke, tadi saya sudah pilih extrusion dari si daun pintu. Kemudian kita modify, kita sketch pad ya. Kita bikin sketch pad dulu, bikin jalurnya. Ambil aja dari yang sudah ada supaya mempercepat kerja. Kemudian kita geser ke bawah. Nah, sekarang dia sudah ada di bawah. Kemudian ini kita perlu finish dulu. Sketchnya kan sudah selesai, maka kita finish dulu. Nah, sekarang kita perlu mau load profil atau edit profile ya. Kalau ini kan ada pilihannya, ini bawaan dari Revit ya. Kalau nggak salah ini profil-profil untuk railing dan sebagainya. Kita bikin sendiri saja. Kita pilih edit profile. Kemudian elevation is lagi ya. Seperti membuat profil sebelumnya. Kalau sebelumnya kan ke dalam, sekarang kita menggambarnya ke luar. Saya akan gambar di sini. Profilnya kurang lebih sama 1 cm saja. Kemudian saya buat majunya 2 mili. Ya, kita bikin kotak dulu. Habis itu baru kita percantik. Oke, sekarang yang sini. Nggak salah. Oke. Nah, sekarang yang ini tinggal di trim. Ya, untuk merapikannya pakai trim saja. TR. Ini tinggal dihapus. Kalau sudah, kita finish edit mode.
profil sudah selesai, kita cek di 3D. Tampilannya jadi seperti ini. Kemudian kita finish membuat sweepnya, ya. Kita finish edit mode, maka sudah jadi. Di sini kita sudah punya profil bentuknya ya seperti yang kita buat tadi. Oh ya, kelupaan ya, tadi baru satu sisi nih. Dan di bagian dalam kita belum buat. Jadi bagian dalam masih polos. Kalau mau mengedit sininya lagi, kita pilih edit sweep. Kemudian kita pilih select profil. Terus kita pilih edit profil. Nah, kembali lagi ke tampilan is yang tadi ya. Terus ini kita bisa mengukur jarak dulu 3 cm. 3 cm karena tebal pintunya 3 cm. Kemudian kita mirror draw axis. Oke, ini kita hapus. Kita selesai, oke. Finish edit mode. Oke, sekarang kita lihat di 3D, maka di bagian dalam juga sudah ada. Ya, jadi sekarang udah luar dalam dari si pintu sudah punya profil. Nah, ini kelihatan sudah. Bagaimana sih tampilan dari si pintu ini kalau di potongan kita bisa buat ya. Ke floor plan dulu, kemudian kita potong. Oh sorry, kita belum finish model. Jadi ini kita finish dulu ya. Ini posisinya kita masih dalam tahapan membuat karena belum kita finish. Ya kita finish dulu model. Nah kalau sudah kita bisa lihat di section. Ya kita bikin section. Kalau sudah seperti ini, kemudian di sini ada muncul ya section di project browser. Kita klik. Nah ini akan kelihatan nih detail dari si pintunya. Yang di atas dia masuk, dan di tengah sini kita kasih kaca, dan di bawah profilnya muncul keluar. Ini udah kelihatan. Nah berikutnya yang perlu kita setting, kalau diperhatikan ya, kita coba kembali lagi ke door ya. Kemudian kalau bawaan dari si Revit, kalau kita perhatikan tampilannya bagus nih. Kalau dari denah kan, kalau di floor plan pintunya posisi kebuka, sedangkan pintu yang kita buat tadi itu masih posisinya ketutup. Takutnya kalau posisi ketutup kayak gini dianggap jendela karena gambarnya mirip sama jendela ya, nggak ada bedanya. Supaya tidak salah persepsi, karena biasanya kan kalau di denah pasti pintu itu dalam posisi terbuka. Ini perlu kita lanjutkan lagi editingnya. Oke, untuk editing menampilkan bukaan seperti ini kita lanjutkan di part ketiga ya, supaya videonya tidak terlalu panjang. Oke, sampai jumpa di video part ketiga.